warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Sinta Yulianti sebagai guru produktif di SMK Al-Amanah. Ya, pada hari ini saya berkesempatan untuk berbincang-bincang dengan, di sebelah saya ada Bapak Rizal Alamsyah-MPD yang merupakan Kepala Sekolah SMK Al-Amanah. Bagaimana Pak Rizal kabarnya? Alhamdulillah baik Bu Sinta. Alhamdulillah ya. Nah, ya pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol dengan Pak Rizal, berbincang-bincang mengenai ya sedikit mengenai inovasi dan juga motivasi dan tentunya mengenai kewirausahaan ya. Nah, Pak Rizal, sekarang kan kita sudah memasuki hampir ya kurang lebih mau 9 bulan ya Pak ya kita berada di masa pandemi seperti saat ini ya Pak ya. Nah, kadang kan kita untuk sekarang ini pengelolaan sekolah mungkin ya Pak ya mengalami kendala-kendala ya. Saya ingin mengetahui nih bagaimana Pak Rizal menerapkan inovasi-inovasi yang akan dilakukan di sekolah untuk pengembangan sekolah di masa pandemi seperti sekarang saat ini Pak. Iya Bu Sinta. Ini suatu pembahasan yang menarik ya buat kita semuanya. Kenapa? Karena memang di dunia ini dihebohkan dengan sebuah pandemi COVID-19 yang sampai sekarang sudah 9 bulan khususnya di Indonesia mengalami pandemi ini. Tentunya ini berimbas ke semua ranah. Termasuk ke dalam ranah pendidikan. Di mana kebijakan pendidikan di sekolah-sekolah yang ada di Indonesia itu diharuskan untuk belajar dari rumah. Bahkan ada beberapa ketentuan-ketentuan yang memang membatasi untuk tatap muka seperti itu, sehingga ini otomatis bagaimana komunikasi kita itu terbatas karena tidak langsung tatap muka. Kita harus bisa memberikan sesuatu yang lebih di sana. Nah, dalam tantangan tersebut saya katakan ini adalah sebuah tantangan. Kenapa sebuah tantangan? Karena memang ini sebuah kebijakan yang memang harus kita pilih dan harus kita ambil solusinya bersama seperti itu. Di SMK Al-Amanah khususnya kita memberikan suatu rancangan manajerial atau pengelolaan bagaimana kita sebut dengan hampir mirip-mirip sih namanya. Namanya kalau misalkan itu virusnya namanya COVID-19, ya, nah kalau ini namanya COVID. Gitu COVID, kan? Iya. COVID. Ya. Apa itu COVID? Dan COVID. COVID ini apa nih Pak? COVID itu adalah kolaboratif leadership. Oke, kolaboratif leadership ya Pak ya. Jadi inovasi yang Bapak lakukan adalah sampai menerapkan COVID ini ya, kolaboratif leadership. Apa ini Pak? Kolaboratif leadership ini adalah bagaimana semua pimpinan-pimpinan yang ada di SMK Al-Amanah dari mulai atas sampai bawah seperti itu, dari mulai kepala sekolah, kemudian wakasek, kemudian staf-staf dan guru-guru yang lain ini bekerja sama bagaimana membangun sebuah komunikasi yang baik sehingga itu akan terhindar dari silo. Silo itu apa? Silo itu adalah sebuah karakter mental yang jelek yang tidak bisa menerima gitu kan dengan informasi seperti apa. Jadi ini bisa bergabung. Tidak ada lagi ini program saya, ini program tidak ada. Semuanya bagaimana bekerja sama untuk mewujudkan visi misi yang kita akan raih untuk menjawab tantangan ini, khususnya tantangan dari COVID-19 ini seperti itu. Ini ya, berarti Bapak melakukan sebuah inovasi yaitu COVID ya. Jadi Bapak di sini menerapkan sebuah kerjasama, sebuah tim ya Pak ya, kolaborasi ya. Kolaboratif. Oke, nah bagaimana nih caranya Bapak menerapkan langkah-langkah inovasi yang Bapak ingin lakukan selama masa pandemi ini? Iya betul. Tantangan khususnya dalam sebuah pembelajaran, kita tahu sendiri bahwa tantangan ini dalam sebuah pembelajaran kita harus dipaksakan untuk bisa belajar dari rumah. Tentunya kita bertahap, bagaimana kita mengenalkan kepada guru-guru kita seperti apa, bagaimana untuk pembelajaran daring tersebut. Biasanya kita putuskan memang di SMK Al-Amanah tidak merujuk kepada sebuah aplikasi atau apapun itu. Kita memberikan keleluasaan untuk guru bisa mengembangkan kemampuannya. Nah, di sini kita rangsang bagaimana guru-guru ini bisa mengembangkan kemampuannya dalam mempelajari sebuah platform pembelajaran. Apakah itu dengan Zoom, apakah itu dengan YouTube-nya atau dengan Google Classroom atau yang lainnya seperti itu. Bisa jadi dalam metode yang lain seperti itu, termasuk konten sebuah YouTube seperti itu. Oke, konten sebuah YouTube ya Pak ya. Nah, menarik sekali ya konten sebuah YouTube karena kan sekarang ini kan
sudah banyak sekali orang melakukan kegiatan apapun itu diinformasikan melalui YouTube ya. Betul. Nah, bagaimana dengan SMK Al-Amanah ini ya Pak? Apakah SMK Al-Amanah ini menggunakan YouTube sebagai salah satu inovasi mungkin ya untuk Ya, media betul. pembelajaran? Ya betul. Jadi di SMK Amanah ini selain dia dirangsang untuk mempelajari sebuah platform yang lain seperti itu, banyak ya, termasuk mungkin WA pun digunakan untuk pembelajaran seperti Iya. itu. Nah, kita coba mengembangkan guru-guru berkembang ke arah sana seperti itu. Nah, ada satu yang menarik di SMK Amanah itu kita kembangkan dalam sebuah konten YouTube pembelajaran. Disebut Ada ya, Pak ya? ada. Oke. Itu bisa lihat saja di PSPT SMK Amanah. PSPT SMK Al-Amanah Iya, ya Pak itu ya, bisa channelnya. bisa dilihat bagaimana di dalamnya guru-guru itu diwajibkan untuk membuat sebuah konten pembelajaran dengan konten sahabat pelajar. Oh, namanya sahabat pelajar ya kontennya di Iya, channel betul. PSPT ini ya. Nah, dalam sahabat pelajar ini bagaimana guru ini bisa tampil menarik, tidak membosankan, Iya. enak dilihat, dan anak pun semangat untuk belajar bersama dalam konten tersebut. Oh Nah, gitu seperti ya. itu. Berarti punya ini ya Pak ya, mungkin ada studio tersendiri kah di SMK Al-Amanah untuk Ya. membuat YouTube ini Pak? Ya, kebetulan di SMK Al-Amanah ini ada jurusan PSPT. PSPT ini adalah produksi siaran program televisi. Sehingga kita mempunyai studio yang memang layak untuk diberikan atau layak untuk digunakan ketika membuat sebuah konten yang menarik dalam sebuah YouTube. Wow, keren Ah, banget ya Pak Rizal ya. SMK iya. Al-Amanah memiliki studio tersendiri untuk membuat sebuah konten pembelajaran ya. Nah, ini sangat menarik sih kalau menurut saya ya, apalagi sekarang memang media-media untuk sosial seperti YouTube ya itu sudah menjadikan media pembelajaran ya. Nah, kemudian Pak Rizal ya, kadang kan selama masa pandemi ini pastinya guru ataupun siswa mengalami kendala dalam pembelajaran gitu ya. Nah, kemudian bagaimana Pak Rizal memberikan motivasi ya untuk pembelajaran dan juga proses pembelajaran bagi guru-guru juga gitu Pak ya, untuk memberikan motivasi selama masa pandemi ini, gimana nih Pak Rizal? Iya, betul. Ya, Bu Sinta, tentunya permasalahan ini timbul bukan hanya sekarang saja. Permasalahan itu selalu timbul dalam kehidupan kita. Masalah ini dalam detik, menit, jam, hari, bulan itu merupakan suatu rangkaian masalah bagi kita semuanya. Tapi bagaimana kita bisa menghadapi masalah itu dengan baik? Masalah itu harus dihadapi. Jangan ya, ragu ya, untuk Pak ya. menghadapi. Kita jangan terkungkung dalam sebuah masalah sehingga kita tidak berkembang seperti Iya. itu. Nah, hadapilah sebuah masalah itu. Karena kita tahu bahwa kesuksesan itu bukan yang terlihat saja, tetapi dari proses yang panjang yang mungkin kita tidak ketahui sebelumnya, seperti itu. Nah, langkah-langkah itulah yang harus kita lakukan. Bagaimana kita melewati sebuah proses itu dengan baik sehingga kita mendapatkan sesuatu yang berarti. Seperti itu loh Bu Sinta ya. iya. Jadi semangat terus bagi Iya, adik-adik, betul. bagi guru-guru khususnya di Indonesia dan di SMK Amanah juga seperti itu. Ayo kita semangat untuk belajar. Ayo terus bangkit dari keterpurukan, kita tetap semangat untuk bisa lebih maju lagi. Iya, semuanya betul tadi seperti yang apa Pak Rizal sampaikan, bahwa pandemi sekarang itu jangan dijadikan sebuah alasan kita tidak bisa melakukan apapun ya. Sebenarnya pandemi ini adalah tantangan ya. Menurut saya ini adalah tantangan. Ketika kita bisa menghadapi masa-masa pandemi ini, kita bisa melewatinya. Nah, tentunya nanti kedepannya kita akan bisa melewati tantangan-tantangan yang kita tidak pernah tahu. Kedepannya kita akan mendapatkan tantangan apa sih? Karena dunia itu kan terus maju berkembang ya, dan kita nggak mungkin ada stuck di tempat yang sekarang kalian berdiri. Pasti kita harus berlari ya, seperti itu. Betul sekali. Nah, teman-teman semuanya, di saat pandemi seperti sekarang saat ini ya, kita harus melakukan inovasi, betul seperti yang tadi Pak Rizal sampaikan ya. Nah, anak-anak SMK ini tentunya selain memang nantinya ingin bekerja atau ada yang melanjutkan, nah ada juga kan di sini kita yang mau memang berwirausaha Pak ya. Nah, bagaimana nih dari Pak Rizal memotivasi anak-anak kemudian ataupun bahkan guru-gurunya ya untuk bisa menerapkan prinsip-prinsip kewirausahaan gitu Iya. Pak. Kira-kira gimana nih Pak Rizal? Wah, ini tentunya Bu Sinta, dalam pandemi ini menjadi sebuah musibah besar. Tapi ada hikmah di balik itu. Iya betul ya Pak. Ketika kita tertekan, biasanya kita akan selalu bangkit untuk memberikan sesuatu nih, ya.
bagaimana kita keluar dari masalah tersebut seperti tadi yang kita bahas bersama seperti itu. Nah, di SMK Al-Amanah khususnya ketika kita masa pandemi ini kita membuat sebuah media pembelajaran yang disebut dengan konten dalam sebuah channel YouTube seperti itu. Ya. Ini memberikan sesuatu yang memang sesuatu yang berbeda. Biasanya dengan tatap muka, sekarang lihat dari sana. Nah, ketika membuat sebuah konten YouTube ya seperti itu, tentunya harus banyak yang harus kita siapkan. Harus ada kita siapkan. Dalam persiapan itu tentunya itu merangsang bagaimana kita berusaha untuk mempelajarinya. Nah, di sini saya mau pesan, ayo kita berusaha untuk melakukan sesuatu, jangan pantang menyerah untuk menggali kompetensi kita. Khususnya di SMK Al-Amanah ada 4 kompetensi yang memang kita angkat. Ada teknik komputer jaringan, ada OTKP, kemudian ada UPW, dan ada PSPT. Ini PSPT memang ini berperan pada saat sekarang seperti itu, bagaimana merangsang kemampuan untuk bisa membuat sebuah konten. Dan pada akhirnya ketika kita mau belajar, kita mau mencoba, kita berani untuk melangkah ke arah yang lebih baik, akhirnya membuat sesuatu yang lebih. Pada akhirnya SMK Al-Amanah sekarang sudah mendapatkan channel YouTube yang sudah monetize dan ini sudah mendapatkan penghasilan loh. Nah, keren banget nih Pak Riza. Ini hikmahnya dari pandemi seperti itu, COVID-19 yang tadinya kita diam, kita mengikuti alur yang ada dengan tatap muka, tetapi dengan adanya pandemi ini kita dirangsang untuk membuat sesuatu yang lebih berinovasi yang pada akhirnya itu menjadi kewirausahaan. Ya itu menghasilkan seperti itu, dan hasil ini ya akan kita nikmati bersama gitu kan seperti itu. Jadi kan yang namanya kewirausahaan itu tentunya muncul dari sebuah ide ya Pak Riza ya. Nah, tentunya channel YouTube PSPT ini kan merupakan dari sebuah ide di mana ide ini dimunculkan oleh Pak Rizal dan juga timnya ya, betul. Tentunya ya. Nah, Pak Rizal, mungkin sahabat yang lain juga ingin mengetahui ya, kalau misalkan dari channel PSPT ini, apakah selain sudah menghasilkan, apakah di sini juga ada unit bisnis lain selain tadi channel PSPT tersebut? Ada yang lain nggak Pak dari SMK Al-Amanah ini? Unit bisnis lain dari SMK Al-Amanah ini bukan hanya dalam sebuah channel YouTube saja, melainkan ada beberapa yang sesuai dengan kompetensi yang ada dari 4 itu. Nah, di sini ada UPW. Nah, UPW ini juga bagaimana kita rangsang guru-guru kita semuanya untuk bisa mengembangkan ke dalam industri kepariwisataan. Bagaimana terhubung dengan agen travel agent yang ada di Kota Bandung seperti itu. Sehingga dalam masa pandemi ini, walaupun katakanlah sekarang travel itu lagi turun, tapi satu saat kita akan bangkit lagi seperti itu, dan ini akan luar biasa. Nah, sekarang kita membangun sebuah jejaring yang memang di industri yang bisa memungkinkan untuk bisa bergerak. Jadi di SMK Al-Amanah ini ada travel SMK Al-Amanah yang bisa dikembangkan ke arah sana, baik itu perjalanan darat, udara ataupun laut. Karena kita sudah beberapa industri yang sudah bergabung di dalam darat, laut, dan udara seperti itu. Dan ini bisa memungkinkan untuk bisa berinovasi yang lebih lagi. Dan alhamdulillah kita terus berkembang untuk mengikuti perkembangan dari industri. Oke, mantap banget nih Pak Rizal ya, ide dari Pak Rizal dan juga tentunya tim dari pengembangan sekolah ini ya Pak ya, sehingga menghasilkan sebuah ide yang sangat kreatif, tentunya inovatif, sehingga memunculkan sebuah konsep kewirausahaan yang memang bisa diterapkan di sekolah kita di SMK Al-Amanah ya. Ya, Pak Rizal, mungkin Bapak ingin menyampaikan apa ya, pesan motivasi kepada guru dan juga siswa ya Pak ya yang berada di SMK Al-Amanah maupun mungkin pendengar ataupun penonton dari channel PSPT selama kita masa pandemi ini supaya mungkin lebih semangat lagi Pak gitu melewati pandemi ini dan menghadapi tahun 2021 tentunya Pak Rizal. Iya betul. Ini luar biasa. Saya berpesan kepada sahabat sekalian, anak-anakku, siswa-siswi yang ada di Indonesia, baik guru-guru, tentunya dalam melangkah ke langkah yang lebih baik, meraih sebuah kesuksesan itu tidak mudah, melainkan kita harus melewati sebuah proses yang panjang yang mungkin kita tidak ketahui sebelumnya. Jadi langkah demi langkah harus kita pahami bagaimana kita harus bisa hadapi dengan baik. Nah, tentunya ketika sudah dihadapi kita harus hayati apa yang ada di depan kita, rintangan kita harus kita pelajari. Ketika sudah kita lalui, hadapi dengan sebuah langkah yang baik,
Nah, dengan sesuai kemampuan kita, literasi kita dan yang Iya. lainnya, sehingga menghasilkan yang baik, apapun itu harus kita nikmati. Iya. Nah, apapun harus kita nikmati. Jadi hadapi, hayati dan nikmati. Hadapi, Silahkan. tapi nikmati ya Betul. Pak ya. Ya, mungkin gini ya Pak Rizal, ya mungkin saya bisa ambil kesimpulan dari apa yang juga Bapak sampaikan, kemudian motivasi yang Bapak sampaikan juga, bahwa ketika kita menghadapi sebuah tantangan ya, kita jangan terkungkung dengan pikiran kita ya. Kadang mungkin kalau kita ada sebuah tugas ya, apalagi anak-anaknya ada Iya. tugas gitu ya, mungkin terasa berat, tetapi Iya. itu semua harus dilewati, itu adalah prosesnya. Betul. Dan nanti kita pasti akan melewati proses Iya, tersebut, dan betul. kita akan keluar dari proses tersebut, dan akhirnya tadi seperti kata Pak Rizal, kemudian kita akan menikmati dari hasil proses yang sudah Betul. kita jalani ya Betul, Pak ya, Bu gitu Sinta. ya. Dan ada lagi yang tadi saya dapatkan dari Pak Rizal, ketika di masa pandemi seperti yang sudah kita lewati sampai dengan saat ini, tim SMK Amanah menerapkan sebuah konsep yang namanya disebut dengan COPET ya, Collaborative Leadership ya. Ya. Nah, mungkin ini bisa menjadi rujukan untuk kita semua, bahwa dengan kita bekerja sama dengan teman kita, Ya. kolega, dan juga tentunya dengan teman-teman, mungkin itu akan memunculkan sebuah ide-ide kreatif Ya. yang menghasilkan sebuah inovasi, dan tentunya akan menghasilkan sebuah produk. Dan ketika produk itu sudah ada, jangan tunggu-tunggu, mungkin itu bisa dijual ya Pak ya. Iya, Kayak betul. gitu ya. Jangan lupa bahagia juga. Jangan lupa benar ya Pak ya. Nikmati itu berbahagia. Ketika Iya. kita mengeluarkan kebahagiaan kita, tentunya imunitas kita akan meningkat. Iya. Ketika imun kita meningkat, tentunya segala virus, pandemi dan lain tidak akan masuk ke dalam tubuh kita. Betul, Nah, ya. gitu, sehat Jangan selalu. lupa ya, kita harus selalu sehat dan kita harus selalu bahagia. Jangan lupa bahagia ya. Ingat kata Pak Rizal ya. Betul. Ya Pak Rizal, mungkin itu sih ya, pada kesempatan sore ini saya ingin berbincang-bincang tadi Ya. seperti itu ya, lebih kepada kedekatan kita ya Pak ya dengan guru-guru. Tadi Bapak menceritakan tentang inovasi, dan itu sangat menginspirasi sekali untuk kita semua ya. Ya, terima kasih teman-teman, sampai jumpa kembali. Terima kasih ya Pak Rizal atas waktunya. Sama-sama Bu Sinta. Iya, kalau gitu saya pamit mohon undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.